surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Al-Kafiyah artinya pencukup. Asy-Syafiyah yang berarti penyebab kesembuhan. Maka di antara nama surat Al-Fatihah adalah Al-Kafiyatus Syafiyah, yang memberi kecukupan dan menjadi sebab kesembuhan. Fafiha syifa'un li amradil qulubi wa amradil abdan. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat kesembuhan, obat, penawar bagi penyakit hati dan penyakit badan. Manusia ini tidak terlepas dari dua penyakit. Entah fisiknya yang sakit, badannya, awak, jasmani, ya, atau yang sakit adalah hatinya. Dan penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Karena banyak orang yang tidak merasa dirinya sedang sakit. Tapi apabila seseorang terkena penyakit badan, orang akan cepat merasa. Orang cepat merasakan sakit. Sehingga dia cepat mencari kesembuhan. Mencari obat, mencari penawar. Buktinya lamun kebenengan, kita di paracetamol. Beli kesanol. Dapat tinggi obat. Lagu lamun sakit hati, hasad, ria, iri, dan yang lainnya. Kadang arurang. Kita biarkan. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, fa in kana fil qalbi fasadu qasdin aw fasadu niyatin aw kana fihi riya aw kana fihi kibrun aw kana fihi baghyun wa dhulmun aw ghairu dhalik fa ilajuhu fi syafiyati allati hiya surat al-Fatihah. Apabila di dalam hati manusia ini ada kerusakan niat, ada di dalamnya riya, ada di dalamnya kesombongan, ada di dalam hati kita kezaliman, atau lainnya dari penyakit-penyakit hati, maka obatnya adalah surat Al-Fatihah. Obat penyakit hati. Hati manusia yang sakit dengan riya, hati manusia yang sakit dengan sakit sombong, kezaliman, dan yang lainnya, ia berusaha mengobatinya dengan surat Al-Fatihah. Penyakit riya, contoh, adalah penyakit yang lebih ditakuti oleh Nabi atas umatnya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi penyakit riya ini para jemaah bukan penyakit kelas biasa, akan tetapi penyakit yang kelas atas. Lebih ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya Ranari,
Kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini adalah hadis yang hasan. Apa kata beliau? Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natadhakkaru al-masih ad-dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami dalam keadaan sedang mengingat bahaya Dajjal. Nabi dari kami kenyataan rasa bahaya Dajjal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa alaikum indi minal masih ad-dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan bagi kalian daripada fitnah Qulna bala. Menjawab, kabarkan kami sesuatu yang lebih berbahaya daripada Dajjal. Dajjal ini fitnahnya luar biasa, kerusakannya luar biasa di akhir zaman. Belum tentu kemudian kata Dajjal kerajaan. Waliyah kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak berjumpa dengan Dajjal. Tapi yang lebih berbahaya daripada Dajjal ini, semua kita pernah menjumpai tawaf Dajjal kerajaan. Mana dia? Nabi bersabda, syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Yaqumar rajul, seorang berdiri salat, fayuzayyinu salatah bima yara min nazari rajulin, yang memperindah salatnya karena dilihat masih Dajjal. Wah, dami kan Dajjal. Penyakit ria ini. Syirik khafi lebih berbahaya daripada Dajjal. Maka kita berusaha mengobatinya dengan surat Al-Fatihah. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena obatnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, begitu sering aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sering mendengar Ibnu Taimiyah mengatakan, iyyaka na'bud fihi ilajun lirriya. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami beribadah, adalah obat terapi penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in fihi ilajun lil fitriya, hanya kepada pertolongan, obat terapi dari penyakit kesombongan.
Obat penyakit sombong. Fa'iyyaka na'budu tudhibu maradil dhanati wa tasaddur lil makhluqin. Maqam ikhlas alladhi huwa ashraful maqamat. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Menghilangkan penyakit riya dan penyakit pura-pura di hadapan makhluk. Iyyaka na'budu, mengingatkan kita tentang kedudukan ikhlas. Kepada Engkau kami beribadah. Asraful maqamat, kedudukan yang paling tinggi. Tanpa ada ikhlas, amalan takkan bernilai. Ada nilai pahala tanpa ikhlas. Semakin besar kadar ikhlas, semakin besar pula pahala. Semakin kurang nilai ikhlas, semakin kurang nilai pahala. Contoh, antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, orang berjihad. Niatnya hanya ingin menegakkan kalimat Allah. Nomor 1. Yang kedua, orang berjihad niatnya menegakkan kalimat Allah dan ingin dapat ghanimah, harta rampasan perang. Beli pahalanya. Nomor kedua ikhlas. Kedua ikhlas. Kurang. Kan? Iyyaka na'budu, menghilangkan penyakit riya. Mengingatkan tentang kedudukan ikhlas. Baik. Kama qala ta'ala, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun." Barang siapa yang dan dia bersungguh-sungguh mengejarnya, sedangkan dia beriman, mereka lah orang-orang yang usahanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang diberikan ganjarannya atas usahanya dengan baik oleh Allah. Wa iyyaka nasta'in, tu'arriful 'abda bi-iftiqarihi wa ihtiyajihi ila rabbih. Kata iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan.
mengingatkan seorang hamba dan butuhnya dia kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kita butuh tiba Allah. Katanya lancar urusan dunia. Butuh tiba Allah. Lancar urusan akhirat. Butuh tiba Allah. Makanya lihat pada perang Khandaq, Nabi SAW mengangkat tanah dan batu, menggali parit sambil membaca walaula anta mahtadaina wa tasaddaqna wa sallaina anzilanna sakinatan alaina. Jikalau bukan karena Engkau wahai Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kami tidak akan mampu bersedekah. Kami tidak akan mampu sholat. Kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang ngasih kita pertolongan. Jadi Allah yang membantu kita ini para jamaah. Niat sida pelungguh hadir di masjid ini, saya niat Allah yang bantu. Banyak orang yang mungkin lebih sehat, lebih tegar, lebih bugar. Belum. Kenapa bantu dia untuk datang kepada kebaikan? Bahkan sebaliknya, dia melakukan. Kita ingatkan diri, maka jangan sombong. Ya, yang lama ngaji jangan sombong, apalagi yang baru ngaji. Yang senior terus semakin awal, semakin rendah hati. Karena kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini diciptakan dalam keadaan disebutkan dalam surat Ar-Rum 54. Banyak orang. Kan sebagian kata orang Arab itu usia muda itu sampai 40 tahun masa kuat kita. Untuk petang dasa ke atas mulai lemas kita kerja. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kita kuat, Allah jadikan lagi kita lemah. Tawa. Lemah. Ya. Tolongan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatlah mencari sesuatu yang bermanfaat untuk wasta'in billah. Nah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Jangan lupa ini, minta tolong kepada Allah. Bagaimana cara kita minta tolong? Banyak berdoa. Surat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa
Doa adalah kunci dari segala kebaikan. Doa adalah kunci dari segala kebaikan. Segala kebaikan yang kita inginkan, ketuk dia dengan doa. Kita ini lemah, penuh kekurangan, penuh cacat, kemampuan kita terbatas. Maka cara kita untuk mendapatkan kebaikan yang kita inginkan adalah kepada memiliki harta yang banyak, ingat Allah yang lebih. Bukan Anda mendapatkan karena kehebatan. Oh, kan bisnis apapun. Ini mirip dengan Qarun. Dia mengatakan, "Innama utitu ala ilmi." Saya dapatkan harta yang banyak itu karena keilmuan saya, kehebatan saya dalam berbisnis. Dia punya kehidupan. Ketika orang itu memiliki ilmu yang luas, dia harus ingat Allah yang menganugerahkan kepada dia ilmu yang luas, pemahaman yang dalam. Jadi kita harus ingat, iyyaka na'budu wa ria, isi sombong, isi sum'ah. Maka rajin-rajin dibacakan surat. Baik, kemudian kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wahai sekalian manusia, kalian semua kita ini butuh kepada Allah. Apapun jabatannya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, selalu terbutuh di bawah Allah. Yang jadi petani butuh kepada Allah. Yang jadi tukang butuh kepada Allah. Yang jadi guru butuh kepada Allah. Tidak ada manusia ini tidak butuh kepada Allah. Makanya Allah menyebut orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta itu dengan orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, mau beribadah kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, masuk ke dalam neraka dalam badan hina dan apapun bantu apabila dalam badan terdapat penyakit, maka di dalam surat Al-Fatihah ada obat dan penawarnya. Jadi sudah penyakit hati, sekarang penyakit badan. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan intalaqa nafarun beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hatta nazal
nazalu ala hayyin min ahya'il ardh. Sehingga mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan orang-orang Arab. Para sahabat ini minta dijamu, fastadafu. Minta dijamu. Tapi orang-orang di kampung itu enggak mau menjamu para sahabat. Akhirnya Allah mentakdirkan pemuka kaumnya digigit oleh seekor kalajengking. Lihat perjalanan. Fata'awlahu min kulli syai'. La yanfa'uhu syai'. Orang-orang berusaha mencarikan obat yang bermanfaat baginya. Tapi tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan. Siaran penyakit. Apapun obat yang kita sudah konsumsi, kalau Allah belum memberikan kesembuhan, tidak bakal. Lihat mereka. Ini padahal di saat sama kalajengking, orang-orang mencarikan berbagai macam obat, tidak ada obat yang bisa mengobati. Qala ba'duhum, akhirnya bagian orang-orang ini mengatakan, "Lau ataitum haula rahtal ladina nazal." Coba dulu datangin para sahabat tadi. Fa'atuhum faqalu ya ayyuhar rabb inna sayyidana nudir wa sa'ina lahu min kulli syai' la yanfa'u. Fahal 'inda ahadin minkum min syai'? Wahai orang-orang, pemimpin kami disengat kalajengking. Kami sudah berusaha mengobatinya dengan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Apakah di antara kalian ini ada yang memiliki obatnya? Apa kata salah seorang sahabat? Na'am wallahi inni la arqu. Demi Allah, iya, aku bisa mungkin. Aku bisa menjampi. Akan tetapi demi Allah kami minta dijamu, kalian tidak mau menjamu. Saya tidak mau meruqyah sampai kalian kasih saya upah aku dulu. Kan dokumennya yang dijampi ketua anda itu. Kamu dari hari aku upah. Salahuhum ala qati'in minal ghanam. Kemudian salahuhum, terjadilah ya kesepakatan untuk diberikan upah qati' minal ghanam. Diberikan beberapa ekor kambing atau seekor kambing. Itu dibacakanlah surat. Ya. Antalaqa yatfilu alaikum wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan surat Al-Fatihah dan juga min iqab antalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Ketika selesai dibacakan surat Al-Fatihah ini, seperti sedia kala
Dia berjalan seperti orang yang tidak pernah sakit. Sehat seperti sedia. Ini hebatnya bagaimana? Dibacakan Al-Fatihah, semula tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkannya, langsung sehat seperti sedia kala. Akhirnya dikasihlah dia seekor kambing. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ibsimu," katakan, "tembagi nabi." Ya bagi sudah seekor kambing ini. Sebagian sahabat mengatakan, "Oh jangan, sampai kita datang kepada Nabi SAW." Karena dia tidak tahu status hukumnya. Boleh enggak ya hasil upah rupiah ini? Ini apa namanya para jemaah? Ini namanya akad ju'alah. Ini namanya akad apa? Akad ju'alah. Dia meminta upah seekor kambing dengan syarat dia akan menjampi, memberikan kesembuhan kepada pemuka kaum. Maka di sini para ulama mengatakan boleh dia mengambil akad ju'alah ini. Dia mengambil upah ketika dengan meruqyah, tapi bukan dijadikan sebagai profesi. Akhirnya apa kata sahabat? Tunggu dulu sampai kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan apakah ini boleh kita makan atau tidak. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah apa yang terjadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Tidakkah engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Surat Al-Fatihah adalah ruqyah, adalah jampi. Ini menunjukkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hanya dengan surat Al-Fatihah Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. Makanya Allah turunkan Al-Quran ini secara umum sebagai kesembuhan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa shifaa'un, sebagai kesembuhan, obat, penawar, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang berbagai macam obat kita jumpai. Dulu obat sedikit, tapi lebih banyak mengandalkan apa? Mengandalkan ruqyah. Di antara cerita yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau bercerita mengatakan, "Makastu bi Makkah muddatan ta'tariyani adwa wa la ajidu tabiban." Aku tinggal di kota Makkah beberapa waktu. Aku menderita penyakit-penyakit yang tidak ada dokter yang mengobati. Kata Ibnu Qayyim, "Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah." Aku mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Aku mengobati diriku dengan surat Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'siran
ajiba, dan aku melihat ada pengaruh yang luar biasa. Makanya sisi medis digabungkan dengan sisi syar'i. Ada masalah para jemaah, antum berobatkan sisi medisnya, bismillah, antum juga dari sisi yang syar'inya dengan ruh. Kita tidak tahu, mungkin bukan dari sisi medisnya, memberikan kesembuhan melalui sisi yang syar'inya. Kita nggak tahu. Kesembuhan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaqi alaman wa kana katsiran minhum yabra'u sari'an. Maka aku pun meresepkan, kata Ibnu Qayyim, aku meresepkan obat ini. Apa obatnya? Surat Al-Fatihah. Aku meresepkan obat ini bagi orang-orang yang menderita penyakit, dan banyak mereka yang sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, kesembuhan dengan surat ini adalah bacaan disertai keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Ingat ini para jamaah, kesembuhan dengan surat ini akan didapatkan, kata Syekh, labudda ma'al qira'ah minal yaqini wa thiqati bil. Baca dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Lagu mulai baca, nah kira-kira sehat kita isian. Burung yakin sehat kok. Baca dengan hati yang penuh keyakinan dan percaya kepada Allah. Apabila seorang membaca surat Al-Fatihah ini dengan yakin disertai kepercayaan, maka dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari membaca surat Al-Fatihah. Bila mana sakit-sakit kegetut tuh baca ya Al-Fatihah. Sakit ya baca ya Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan.
Baik. Apa perbedaan antara taufik dan hidayah? Hidayah itu dikatakan oleh para ulama penjelasan. Adapun taufik itu adalah ilham. Paham bedanya? Jadi hidayah itu orang mendapatkan hidayah terkadang dengan penjelasan. Baru dia mengerti, baru dia paham, baru dia tahu. Kemudian Allah berikan dia taufik, ilham untuk mengikuti. Itu bedanya. Taufik itu adalah ilham, hidayah itu kaitannya dengan penjelasan. Jelas ri? Allah Ta'ala. Apakah boleh kita mengatakan tidak mengadu ayat itu jadi kagak sehat? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, obat ayat-ayat itu hanya sebab. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ada sebab syar'i, ada sebab kauni qadari. Sebab kauni itu sebab-sebab dari sisi dunia, medis, minum obat dan yang lainnya. Sebab syar'i, doa, ruqyah, itu hanya sebab, bukan dia memberikan kesembuhan, tapi sebab kesembuhan. Tidak boleh bersandar kepada sebab, tapi hati itu harus bersandar kepada Allah.
Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-i'timadu 'ala al-asbab syirkun. Bersandar kepada sebab adalah kesyirikan. Tak boleh kita bersandar kepada sebab. Hanya boleh mengambil sebab. Jalani sebab, lakukan sebab, tapi jangan bersandar kepada sebab itu. Tetap mengingat Allahumma rabban nas azhibil bas washfi anta syafi. Allah yang maha menyembuhkan. Apapun obatnya, Allah yang memberikan kesembuhan, bukan obat. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Sakit merupakan uzur salat untuk meninggalkan berjamaah. Artinya sakit yang menjadikan orang itu berat datang untuk melakukan sholat berjamaah. Itu sakit yang dikatakan menjadi uzur. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, urusan rumah Allah ini, urusan masjid ini, itu kaitannya sangat dijaga kehormatannya. Tidak boleh datang ke rumah Allah setelah makan bawang merah, bawang putih yang memiliki aroma. Makanya Allah perintahkan, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian akan menuju masjid. Perintahkan. Kalau ada penyakit yang sekiranya mengganggu orang lain, ya, penyakit itu menjadikan dia berat untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, sudah dikatakan uzur bagi dia. Orang demam, dia demam, tidak mampu datang. Uzur bagi dia? Uzur. Ini mudah hanya agama Islam. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Yang ganggu orang lain, ya, urusan aroma yang mengganggu ini, suruh diam di mana? Sampai dia hilangkan aromanya. Nah, Allah Ta'ala garing. Baik. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, poin pertama, urusan jamaah ini jamaah Nabi sallallahu alaihi wasallam bain adh-dhuhr wal 'ashr bil madinati wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safar. Berarti yang lain min ghairi khaufin wala matar. Nabi SAW pernah menjamak salat di kota Madinah, ya,
antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya, tanpa karena uzur takut dan uzur hujan. Artinya biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjamak salatnya karena ada hujan. Ibn Abbas mengatakan, "Kaila yuhrij ummatahu." Ibn Abbas mengatakan, Nabi itu tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi syukur para jamaah, kalau ada syariat jamaah ini ya bismillah jamaah. Tapi bukan semua hujan. Burung ini sekeji kengkah amat be mana. Hujan yang disebutkan oleh para ulama yang menjadi dhabitnya, menjadi aturannya, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni itu, wal matarul mubih, hujan yang membolehkan lil jama', untuk jama' itu huwa ma yaballu thiyab, yang membasah, yang menjadikan basah pakaian, wa talhaqul masyaqqah bil khuruj ilaih, dan menjadikan berat untuk keluar ke namun tersugul basah kelambin tah berat ita sugul tiba mas, itu dhabit aturan hujan yang diperbolehkan menjamak. Ini krinis-krinis sekiji hujan ini kamatang apa ya. Jadi ada aturannya hujan itu. Allah Ta'ala Gasri yang mengatakan aduh ditulak itu jamak, berarti dia tidak tahu sunnah. Menjamak itu sunnah Nabi di kota Madinah semenjak zaman dahulu. Nah, ada kita diskon masa di tengah beten kayak ini keringanan. Yang di rumah suruh diam di rumah. Apa kata muazzinnya? Sallu fi buyutikum ala sallu fir rihal. Salatlah di rumah. Suruhnya si tukang azan ini. Si wahli masjid mau keringanan berjamaah. Nah, Allah Ta'ala Om Cak. Bisiril Fatihah itu artinya dengan rahasia surat Al-Fatihah. Sir itu artinya rahasia. Karena surat Al-Fatihah ini penuh dengan rahasia. Banyak khasiatnya, banyak kandungannya. Percaya wah jama-jama Dula baca yang bismillah ya selesai tiup jari wah. Nah, Allah Ta'ala a'la wa ruqyah. Terus kalau dia ambil ini bacakan selesai sudah. Pula kita dia bukan ada diupang diri ya. Jelas ke? Ya ruqyah diri sendiri, antum ruqyah diri antum. Ya tak perlu ajarkan dia ruqyah diri antum dia. Tak perlu saya tukang ruqyah, antum sudah bisa jadi tukang ruqyah sendiri. Jelas kita? Demikian kajian kita pada kesempatan